Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Bapak, Ibu, teman-teman pimpinan pusat PWI, khususnya yang saya hormati Ketua PWI Pusat Pak Henry Bangun, kemudian juga Sekjen Pak Said Iskandar Shah, Ketua Dewan Pers, Ketua Dewan Penasehat, Wakil Ketua Dewan Penasehat, dan semua saja tanpa disebut nama satu persatu. Ini banyak teman-teman yang biasanya diskusinya di media-medianya gitu. Sekarang kumpul semua di sini. Terima kasih dan senang sekali bisa kembali ke PWI. Saya datang dengan didampingi Bang Saur Huta Barat, wartawan juga kelihatannya. Saur Huta Barat, kemudian Pak Sudirman Said ada di sini bersama-sama mendampingi untuk ngobrol. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh, saya ingin cerita sedikit soal PWI ini. Karena nama PWI itu adalah nama di rumah kami. Dan masa kecil saya itu jalan kaki ke PWI rutin, kantor PWI di Jogja. Kenapa? Karena kakek itu adalah disebutnya waktu itu wartawan 3 zaman. Karena hari ini sudah tidak ada 3 zaman. Tapi waktu itu ada istilah 3 zaman, zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman Republik. Jadi kalau teman-teman yang Bang Saur sih di Jogja waktu itu pasti ngalamin, itu adalah masa di mana saya datang ke acara-acara PWI. Jadi nama PWI itu nempel. Makanya tadi juga saya baru ngeh nih pas datang gitu kantor PWI. Ini kan tempat masa kecil itu selalu jalan-jalan di Jalan Ahmad Dahlan di Jogja, belakangnya Seni Sono. Seni Sono itu sebuah gedung, nanti belakangnya ada kantor PWI. Itu rutin saya datang ke situ, sangat sering. Dan itu pusat kota yang punya memori tersendiri. Makanya hari ini senang sekali bisa kembali ke PWI, ngobrol dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian terkait dengan banyak hal. Nah, bentar. Saya lagi coba lihat pertanyaannya, nah ini dia. Jadi, Bapak sekalian, ada pertanyaan yang diajukan. Nanti mungkin kita banyak diskusi ya, Pak Ketua. Tapi ketika berbicara tentang platform terkait dengan penguatan nilai-nilai demokrasi, good governance, penegakan hukum. Kemudian juga ada pertanyaan tentang komitmen anti korupsi, kolusi, nepotisme. Lalu bagaimana terhadap pemerintahan efektif, efisien, akuntabel, transparan. Kemudian juga ada pertanyaan komitmen terhadap perlindungan kemerdekaan berekspresi kepada semua. Dan 3 hal pertama, quick win yang akan dilakukan untuk terwujudnya keberlangsungan media yang profesional dari pusat sampai ke daerah. Itu 5 hal yang dikirimkan. Nah, kalau boleh saya menjawabnya sebagai sebuah kesatuan, tidak sebagai satu-satu pertanyaan, supaya kita bisa melihatnya juga sebagai satu rangkaian. Pertama, dalam visi kami menempatkan masalah di Indonesia di dalam 2 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi sektor. Ada sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor perekonomian, sektor perhubungan, itu sektor. Lalu di antara sektor itu apa yang akan dikerjakan? Dimensi pertama. Dimensi kedua adalah dimensi teritorial, wilayah. Apa yang akan dikerjakan di Sumatera, apa yang dikerjakan di Jawa, apa yang dikerjakan Kalimantan, apa yang dikerjakan Sulawesi, bagaimana Nusantara Tenggara. Kami mendekatinya 2 ini. Dan kalau boleh dibilang di antara 3, satu-satunya yang memasukkan juga masalah wilayah. Karena kami melihat, kenapa itu dilakukan? Nah, karena rumusan masalah kami, apa masalah yang mendasar Republik ini? Salah satu masalah mendasar Republik ini adalah belum terjadinya keadilan sosial. Karena itulah ada ketimpangan, ada ketidaksetaraan. Dan ketimpangan itu salah satunya adalah ketimpangan lintas wilayah. Nah,
ketimpangan ini membuat apa yang kita sebut sebagai kesejahteraan, kemajuan itu belum dirasakan dengan baik. Nah, itu sebabnya misi kami adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Digaris bawahi, bukan hanya Indonesia adil makmur, tapi garis bawahnya adalah untuk semua, supaya bisa, nah karena semua bisa menjangkau, maka sektor dan wilayah. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita berbicara tentang persoalan ketimpangan ini, saya ingin berikan gambaran sedikit, apa sih fokus pembangunan kita? Fokus pembangunan kita itu pada manusianya, pembangunan manusia, karena itulah kekayaan terbesar kita dan itulah yang menentukan kualitas bangsa kita. Nah, begitu lihat kualitas manusia, Bapak sekalian, Jawa dan Sumatera, indeks pembangunan manusianya itu 69 tahun 2013. 69 angkanya. Tahun 2022 di seluruh wilayah Indonesia angkanya 69. Apa artinya? Jawa dan Sumatera 10 tahun lebih maju daripada seluruh pulau lainnya. Oke. Bukan angkanya selisih 5 poin. Masalahnya 5 poin itu diraihnya 10 tahun. Jadi kalau kita hanya bilang, oh selisihnya 5 poin, seperti kayak gampang gitu naikin 5 poin itu. Enggak, 5 poin itu 10 tahun. Kalau ketinggalannya sampai 10 tahun, indeks kualitas manusia, maka ini bukan tanda yang sehat. Bukan tanda yang sehat. Nah, kenapa kami masukkan faktor waktu? Karena seringkali ketika kita menyebutkan selisih, kita tidak membayangkan berapa lama mencapai selisih itu. Itu sebabnya dimensi waktu menjadi penting. Nah, kualitas manusia ini, perekonomian kita, distribusi kesejahteraan menjadi kunci untuk menjaga Indonesia kami. Nah, ini ya yang kami ingin sampaikan. Kita ingin menjaga Indonesia supaya tetap satu kesatuan, sebagai utuh. Ini bukan karena kita nomor urutnya 1 ya, kemudian 1. Tapi ini udah dibikin kemarin-kemarin tuh. Jadi kita itu sudah mengalami beberapa kali 1. 1 yang pertama, 1 bangsa. Tahun 28. Ditandai dengan bahasa bersama. Dan kita pakai bahasa itu sekarang di sini, sehingga dari manapun kita berada, tidak perlu menerjemah. Bangun, pane, dengan bintang, nggak perlu penerjemah. Kalau pakai bahasa daerah lain masing-masing, ini harus pakai penerjemah nih. Tapi kita 1 bangsa, 1. Yang kedua, 1 negara tahun 45. Yang ketiga, 1 kesatuan tahun 50. Tapi belum 1 tanah air. Karena kita masih tanah saja. 57 deklarasi Juanda, kita menjadi 1 tanah air. Nah, tapi deklarasi Juanda itu baru diakui dunia tahun 82. 25 tahun. Kita sudah 4 kali 1. Nah, 1 yang kelima, visi kami adalah 1 kemakmuran. 1 kemakmuran. 1 kemakmuran ini harus terjadi. Bapak Ibu sekalian mungkin ingat balkanisasi. Konflik etnik ya kuat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, konflik etnik itu di ujung. Sebelumnya adalah disparitas yang luar biasa antar negara-negara yang sekarang jadi negara 8 negara. Makedonia, Serbia, kemudian Bosnia, kemudian ada Montenegro. Itu semua disparitasnya luar biasa, tapi dibiarkan. Tito tidak melakukan apa-apa. Yang terjadi di ujung konflik etnik habis. Itu seperti hutan dikeringkan, sehingga ketika ada puntung rokok ya, nah kita biasanya konsentrasi pada puntung rokoknya siapa nih yang jatuhin. Lupa siapa yang ngeringin hutannya ini. Coba kalau hutannya basah, yang puntung rokok pun tidak berdampak. Nah, kami melihat bila ini dibiarkan terus risiko kita besar. Karena itulah kenapa harus ada kesetaraan. Nah, itulah yang menjadi visi kami, dan untuk itu bisa dilakukan, maka ini terkait dengan prinsip-prinsip nilai demokrasi. Indonesia sudah mengambil rute yang benar. Apa rute yang benar itu? Kita melakukan demokratisasi tahun 98-99 dan desentralisasi bersamaan. Banyak negara yang tidak melakukan ini bersama-sama. Biasanya demokratisasi saja,
lalu desentralisasi saja. Kalau ini tidak. Dan desentralisasi itu ada beberapa fase. Ada dekonsentrasi, ada devolusi. Indonesia itu desentralisasinya sudah mendekati devolusi. Jadi kewenangan itu betul-betul diberikan kepada daerah kecuali beberapa urusan. Tujuannya apa? Kapasitas di pusat tidak mungkin bisa menyelesaikan semua urusan yang ada di daerah kalau perencanaannya tersentralisasi. Karena itu diperlukan desentralisasi, lalu diperlukan pemerintah daerah yang responsif. Nah, demokratisasi, desentralisasi. Tapi yang sekarang menurut kami beberapa waktu ini terakhir terjadi, akhir-akhir ini, adalah demokratisasinya yang sudah dikerjakan dengan berbagai macam reformasi partaian, reformasi pemilihan umum, reformasi hubungan antar lembaga tinggi negara, itu kan semuanya mengalami reformasi. Ini dalam beberapa tahun terakhir ini kita mengalami penurunan kualitas demokrasi kita. Indikator-indikatornya ada. Kita bisa lihat penurunan kualitas demokrasi. Yang kedua, desentralisasi yang kita sudah beberapa waktu ini terjadi resentralisasi dengan ada revisi-revisi perundangan dan keputusan-keputusan. Saya beri contoh. Saya mengambil keputusan untuk membuat peraturan gubernur. Peraturan gubernur itu harus melewati Kementerian Dalam Negeri dan disetujui Menteri Dalam Negeri, baru peraturan gubernur itu bisa dijalankan. Padahal kewenangannya ada pada gubernur. Itu yang terjadi pada semua. Sesungguhnya itu mau merespon keadaan. Banyak yang bikin aturan macam-macam. Karena itu harus dilempengkan. Tapi yang dikerjakan bukan melempengkan, tapi melakukan resentralisasi. Akhirnya apa? Backlog. Pergubnya udah keluar, baru sekian bulan kemudian, nanti minggu kemudian baru itu keluar. Kenapa? Ya bayangkan, di sini harus menampung seluruh pergub dari seluruh Indonesia, lalu diverifikasi, diproses, dan potensi hengki-pengki di dalam. Potensi. Karena peraturan itu kan, ini kan perubahan peraturan. Mendadak di ujung, ini contoh resentralisasi yang kami alami. Begitu juga dengan pertambangan energi dan lain-lain. Yang banyak kewenangan ditarik ke pusat. Double aja ya. Nah, ya. Mudah-mudahan malah jadi stereo gitu. Ya. Kelihatannya treble-nya perlu ditambah, Mas. Terlalu ngebas nih. Rosa aja kalah nanti gitu. Nah, jadi kami melihat ini harus dikembalikan. Jadi ketika tadi ini menjawab pertanyaan yang di belakang sebenarnya, bagaimana pemerintahan menjadi efektif? Saya merasa bersyukur karena pernah merasakan berada di pemerintahan pusat, lalu ditugaskan menjadi pemerintah daerah, walaupun lokasinya masih di Jakarta, tapi statusnya adalah pemerintah daerah. Dan satu-satunya pemerintah daerah yang tidak harus pergi kemana-mana kalau dipanggil pemerintah pusat. Kalau yang lain harus terbang, kalau kita cuma nyebrang jalan aja itu kalau panggil. Nah, apa yang menurut kami penting? Desentralisasi jangan ditarik menjadi resentralisasi, tetapi desentralisasi ini harus diiringi dengan guideline KPI atas capaian yang harus dilakukan oleh provinsi dan kabupaten kota. Jadi kalau sekarang kita punya komitmen dunia internasional soal lingkungan hidup, kan kita ikut nih COP20, Paris Agreement, ini Pak Presiden juga lagi berangkat ke COP di Dubai. Itu komitmen itu kan tanda tangani global. Yang melakukan eksekusi siapa nanti? Kan di kota-kota. Pertanyaannya, ada nggak wali kota yang tahu apa yang harus dikerjakan? Tidak. Nggak tahu. Kalau ada wali kota peduli lingkungan hidup, itu wali kotanya peduli, bukan ada guideline dari pusat. Oke? Kalau ada wali kota peduli nasib ibu hamil, itu adalah wali kotanya peduli, bukan karena guideline dari pusat. Semua urusan welfare kita hampir tidak ada guideline dari pusat. Jadi daerah itu jalan sendiri. Mbak Nino cek aja. Kita ini, saya dipanggil satu, kalau dipanggil itu masih dikumpulin. Satu, kalau ada
silpa yang besar. Yang kedua, kalau uang diparkir di banknya banyak. Yang ketiga, kalau penggunaan produk dalam negeri di dalam pengadaan barang dan jasa itu rendah. Tapi kesehatan ibu, kesehatan anak, jumlah sekolah, jumlah ruang kelas, nggak ada itu semua. Nah itu yang justru kami mau buat. Jadi kami merasa untuk menjadikan pemerintah jadi efektif, maka pemerintah pusat harus menyusun kebijakan sampai di level provinsi, dan level provinsi meneruskan di level kabupaten kota. Sehingga di semua aspek pemerintahan, tiap kepala daerah itu tahu apa yang harus dikerjakan. Kenapa? Pemerintah pusat ini melakukan transfer ke daerah uang banyak sekali. Uangnya dikirimkan, tapi KPI-nya nggak ada. Nah ketika KPI-nya nggak ada, maka desentralisasi itu sangat tergantung kepada respon masyarakat di sekitarnya. Kalau tidak ada media, yang nggak jadi perhatian. Aman kalau tidak ada media, sosial media. Tapi kalau ada media, baru responsif. Betul tidak? Ini kan kenyataan di lapangan. Nah, kami melihat ini harus diubah. Nah, dulu ketika saya bertugas di kementerian, kami merasakan itu. Pendidikan itu banyak wilayah yang alokasi anggarannya tidak 20%. Tidak 20%. Dan tidak ada yang perhatikan. Jadi kami membuat namanya neraca pendidikan per kabupaten kota, per provinsi se-Indonesia. Dan ketemu kabupaten yang alokasi per siswa per tahun 80.000. Ketemu kabupaten tetangganya, kota, yang alokasi per siswa per tahun 250.000. Lalu ketemu kota yang alokasinya 500.000. Lalu ketemu kota yang alokasinya 5 juta rupiah, ini Jakarta. Bayangkan 80, 250, 500, dan Jakarta 5 juta per anak per tahun. Bagaimana kita bisa membangun? Nah ini semua tersembunyi di bawah permukaan layar. Nah, bagaimana kita bisa mengubah jika ini tidak di-address? Kewenangan diberikan, fiskal power diberikan, tapi tidak ada guideline capaian. Diserahkan kepada rakyat. Nah rakyat itu dicek kepuasannya. Kepuasan itu tergantung pada kinerja? Tidak. Kepuasan itu tergantung ekspektasi. Kalau ekspektasinya rendah, kepuasan itu mudah. Kalau ekspektasinya tinggi, kepuasan itu sulit. Nah kalau ekspektasinya rendah, maka kalau ditanya puas tidak? Puas. Sekolah sampai apa? SMP, syukurlah. Dulu bapak nggak sekolah. Nah itu repot Pak kita. Ekspektasinya rendah. Jadi SMP sudah puas. Nah ini yang harus kita ubah. Jadi kami melihat untuk pemerintah efektif harus lakukan itu. Desentralisasi jalan. Kemudian yang berikutnya tentang demokrasi. Demokrasi ini yang paling kita lihat sebagai salah satu masalah adalah kita ingin menjaga agar pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu terjaga terus. Yaitu hukum di atas kekuasaan, karena ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jangan sampai Indonesia bergeser menjadi negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Dan menurut saya ini harus kita jaga supaya Indonesia tetap berada di dalam jalur sebagai negara hukum. Dan ini membutuhkan komitmen dan membutuhkan pengawasan dari semuanya. Kami melihat komitmen tentang ini yang insya Allah dari sisi kami, ini akan kami pegang sebagai komitmen untuk menjaga Indonesia sebagai negara hukum. Dan memberikan ruang kebebasan untuk berekspresi. Kami melihat ada pasal-pasal di dalam perundangan kita yang menghambat orang untuk berani mengungkapkan pandangan. Termasuk di dalam Undang-Undang ITE. Di situ ada pasal-pasal yang menurut kami itu perlu direvisi, sehingga tidak menimbulkan rasa takut di dalam berekspresi. Saya pernah sampaikan berapa kali, selama di sosmed orang masih nyebut kata Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha, maka Indonesia masih ada masalah. Tapi kalau kita sudah berani menyebut dengan nama Indonesia, maka perasaan takut itu tidak boleh ada. Berkali-kali kami sampaikan, takut itu hanya boleh di tempat yang otoriter.
Ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman mengalami era otoriter. Di situ ada rasa takut. Karena memang era otoriter itu pilar penopangnya rasa takut. Kalau rasa takutnya hilang, rejimnya tumbang. Di mana-mana. Rasa takut hilang, rejim tumbang. Di Timur Tengah, di Iran, di Manila, dimanapun. Indonesia juga mengalami. Nah, kalau demokrasi, pilarnya trust. Trust inilah yang menjadi kekuatan demokrasi, kepercayaan. Nah, kami melihat trust itu mengalami penurunan yang luar biasa. Apa indikasi penurunannya? Banyak sekali akhir-akhir ini, apalagi menjelang pemilu. Kemarin saya sampaikan pada saat acara dengan Bawaslu, Indonesia sudah mengalami pemilu bebas 5 kali sejak tahun 99. Dan sebelum pemilu, kita selalu berbicara tentang bagaimana semua calon habis. Hari ini percakapan yang dominan adalah netralitas. Percakapan yang dominan adalah akankah terjadi kecurangan? Akankah ada problem sistemik? Itu artinya tumbuh keraguan atas negara di dalam menyelenggarakan salah satu ritual demokrasi. Ritual demokrasi ini pemilu yang waktunya hanya 6 jam, jam 7 pagi sampai jam 1 siang, hanya 6 jam. Itu dikhawatirkan semua orang, apalagi muncul peristiwa data KPU kemarin bocor, memberikan pesan kepada semua tentang penurunan trust yang agak serius. Ini harus dikembalikan karena kekuatan kita justru pada trust pada institusi, mulai dari institusi kepresidenan, institusi perwakilan, institusi hukum, institusi judisiari, dan itu semua harus trustnya itu ditinggikan. Hari ini kita merasakan itu menurun. Nah, ini Bapak sekalian yang kami pandang penting. Lalu yang tidak kalah penting Bapak sekalian, itu terkait dengan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Kami memandang perlu mengembalikan institusi penegak hukum, termasuk KPK dan khususnya KPK, menjadi sebuah badan yang kembali independen. Kembali memiliki posisi yang kuat dan diisi orang-orang yang berintegritas. Supaya tempat ini itu menjadi barometer tertinggi di dalam pemberantasan korupsi. Karena itu kemarin kami sampaikan, bila kami bertugas, maka siapapun yang terpilih menjadi komisioner KPU harus tanda tangan pernyataan mentaati seluruh kode etik dan bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri. Saya bilang apa tadi? Oh, KPU. Ya samalah dua-duanya juga harusnya ya. Ya, ini slip of mind ini apa slip of tongue ini. Ya, dua-duanya lah gitu. Saya bilang KPU ya tadi ya. Keseringan kantor KPU akhirnya ini. KPK udah lama, udah tahun lalu KPK itu soalnya. Ya. Iya, memang ya. Jadi kembali ke sini. Bila komisioner KPK terpilih, maka harus menandatangani komitmen itu. Fakta itu, bila melanggar kode etik, maka mengundurkan diri. Karena menurut saya, KPK itu bukan sekedar mentaati aturan hukum. Dia harus lebih tinggi daripada aturan hukum. Dia harus bicara kepatutan. Dan kepatutan itu etika. Kode etik, patut. Ini yang harus dijaga. Karena kalau tidak, wibawa dari upaya pemberantasan korupsi ini turun. Dan ini akan menurunnya luar biasa. Yang berikutnya adalah soal nepotisme. Dan ini memang harus ada ketegasan dan percontohan. Karena kalau tidak ada contoh agak repot kita. Nepotisme ini dicontohkan, bukan diceramahkan. Jadi ini yang harus kita tunjukkan sama-sama. Ya, jadi kan kalau kita menyebut soal MK kemarin, itu bukan kita menuduh, ini kan keputusan MK. MK itu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan Majelis Kehormatan itu dikatakan bersalah, bukan? Pelanggaran etik berat. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang bukan guru masyarakat yang datang dari, saya nggak usah sebut provinsi, nanti cari orangnya kasihan itu.
Tapi dia cerita, Pak Anies, ini masalahnya kami meminta tolong besok ke depan, kalau pengangkatan guru-guru, tolong jangan nepotisme. Orang dalam, ponakannya, saudaranya, sudah siapa kepala sekolah, kepala dinas, dan lain-lain. Dan ketika mereka itu mengadu, Pak ini orang dalam jawabannya, oh di Jakarta aja begitu, apalagi kita di daerah. Kan susah jawabnya. Makanya Anda jangan proud dong di Jakarta gitu kok. Inilah yang membuat saya bilang harus dicontohkan. Karena kalau tidak dicontohkan di daerah menular. Dan menularnya biasanya lebih ekstrim. Nah, mungkin itu ya teman-teman sekalian. Baik pengantar, saya ada slide tapi kita di sini lebih enak ngobrol daripada lihat slide. Kita diskusi. Siap-siap ya. Ya. Baik. Kita ngobrol lah kalau gitu. Yuk silakan. Terima kasih. Kita beri aplaus pada calon presiden nomor 1. Sebetulnya ada 6 panelis nih, tapi takut terlalu banyak lah. Mungkin cukup 3 saja ya. Pertama saya memberikan kepada Pak Marten Slamet Susanto. Ini Ketua Hari Pers Nasional. Saya lupa mengatakan tadi Pak bahwa ini merupakan rangkaian Road to HPN kalau bahasa Inggrisnya. Jadi event-event yang kami lakukan untuk menuju puncak Hari Pers Nasional. Waktu Bapak Gubernur juga pernah terjadi di Jakarta waktu COVID. Pernah, mendadak tuan rumah kami. Kita mendadak tuan rumah waktu itu. Ini kembali ke Ancol pada 9 Februari. Silakan Pak Marten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Pak Anies. Tema HPN 2024 adalah mengawal transisi kepemimpinan nasional dan keutuhan bangsa dan merawat keutuhan bangsa. Karena sebab itu kita mengundang calon-calon presiden dalam rangka Road to HPN. Banyak sekali Pak rangkaian acaranya sampai dengan tanggal 9 Februari nanti. Kita pengen tahu visi misi dari Pak Anies. Sekarang saya mau bertanya Pak. Dalam beberapa tahun belakangan ini yang namanya influencer dan buzzer sangat marak. Ya. Mereka itu melakukan kegiatan baik gini, kehadiran mereka banyak dipertanyakan Pak, karena pertama anggarannya yang begitu besar, ini yang dibiayai oleh pemerintah ya. Kedua, mereka begitu mendominasi opini publik sehingga menutup ruang diskusi publik. Itu yang bahayanya di situ Pak. Pertanyaan saya, selama Bapak duduk di eksekutif, Bapak pernah nggak menggunakan buzzer dan influencer? Dan kedua, nanti kalau Bapak terpilih menjadi presiden, apakah gaya komunikasi Bapak dengan publik akan tetap menggunakan, berarti sama seperti kemarin Pak enggak? Apakah ya akan Bapak menggunakan buzzer atau influencer? Itu Pak, terima kasih Pak. Silakan langsung dulu Pak. Langsung aja nih? Iya. Oke. Saya tanya jawab skripsi ini Pak. Gini, kalau ini pertanyaan, apakah kemarin pakai buzzer? Kalau pakai buzzer nggak babak belur kayak begini Pak kemarin itu Pak. Kan justru karena kita apa adanya, nggak pakai buzzer, nggak pakai itu semua, maka natural gitu. Dan saya cuma selalu bilang begini, ya Tuhan, ya Allah berikan kami umur panjang sehingga pemutarbalikan kenyataan lewat mesin yang dahsyat ini, pernyataan-pernyataan pemutarbalikan itu mudah-mudahan satu saat akan bisa dijawab dengan kenyataan-kenyataan. Bukan dengan pernyataan lagi gitu, dan kenyataan. Dan itu kami nggak pakai buzzer ketika bertugas di Jakarta. Jadi kami merasa ke depan juga insya Allah nggak akan dipakai. Menurut saya itu merusak sekali. Dan solusinya menurut kami harus diobrolin sama teman-teman semua, sama mereka yang bergerak di media. Karena di satu sisi kita ingin menjaga kebebasan berekspresi, itu jangan sampai hilang. Di sisi lain kita ingin ada dunia informasi yang tidak diisi dengan post-truth approach, tapi the truth. Itu bahasa sopannya gitu. Intinya bohong semua kan itu isinya gitu. Jadi kira-kira
kita ingin mencari keseimbangan di situ. Tapi saya sendiri, kami selama bertugas di Jakarta tidak pernah menggunakan buzzer. Kami malah menemukan pribadi-pribadi objektif yang dulunya mengambil posisi mengkritik dan berseberangan, kemudian mereka melihat kenyataan dan secara objektif menyampaikan apa adanya. Nah, ada satu hal, menurut saya ruang kritik itu memang harus dibuka. Kenapa harus dibuka? Karena ketika publik itu memberikan kritik, maka publik menanti jawabannya. Dan bagi kami yang di pemerintahan, ketika kita terima kritik, maka kita harus membangun argumen lebih banyak untuk menjelaskan. Kita harus mengungkapkan fakta lebih lengkap untuk menjelaskan. Dan siapa yang paling diuntungkan dari dialektika ini? Yang paling diuntungkan adalah publik. Nah, yang kami butuhkan dari media bersedia untuk memberikan ruang pada dua-duanya. Sehingga publik mendapatkan kritiknya, mendapatkan jawabannya, kritiknya lagi, jawabannya lagi, sehingga publik bisa menilai dengan objektif. Tapi kalau ruang itu tertutup, menurut saya akan repot. Dan dalam pandangan kami, media tidak harus netral, tapi harus objektif. Masa mau netral kalau ada penindasan? Nggak mungkin. Masa Anda mau netral? Anda mau netral, ada situasi marginalisasi? Nggak mungkin. Netral itu adalah sikap yang muncul dari assessment objektif. Atau tidak netral itu assessment objektif. Jadi yang menurut kami harus dijaga adalah objektivitasnya dan tentu independensi. Tapi netral dan kadang-kadang kita nggak, biasanya di akademik. Ya, di akademik itu seringkali muncul, kami mau netral. Oke? Saya bilang, bagaimana mau netral kalau ada penyimpangan. Baik, berikutnya kita beri kesempatan pada Ibu Nuni. Ibu Nu. Wah, ini ada Nuni apa Nini nih, Pak? Jadi confused juga. Pak Ketua, push up dulu Pak Ketua nanti. Silakan Mbak Nino. Oke, terima kasih. Padahal Henry sama-sama dari Kompas loh sama saya. Ya, makasih. Saking lamanya bersama. Makasih Mas Henry. Saya mau nanya aja langsung ke Mas Anies nih. Siap. Ada beberapa sih Mas. Pertama dari penjelasan Mas Anies tadi ya soal nggak ada guideline sampai ke daerah. Terus nanti kalau Mas Anies menjadi presiden akan membuat guideline menjadi KPI di daerah. Tapi kalau saya melihat gitu ya, kalau KPI-nya terlalu detail, apakah itu tidak sama dengan sentralisasi sih Mas? Diatur detail sampai ke daerah, itu satu dari mungkin harus ada penjelasan lebih jelas ya. Terus yang kedua yang terkait dengan tema pertanyaan dari PWI juga, tadi Mas Anies juga sebut soal KPK, saya mau tanya sih, kita mau tahu ya KPK ini nanti kalau Mas Anies jadi mau diapakan gitu. Apa tuh? KPK. Karena kan Mas Anies ada yang minta KPK dibubarin. Iya kan. Terus kan karena nggak tahu deh dianggap tidak berguna, tapi ada juga yang bilang sekarang KPK dilemahkan. Nah, ini kan jadi menarik ya, karena Mas Anies juga kemarin dikejar-kejar ya, berapa kali diperiksakan kita juga tahu gitu, tapi sekarang yang mengejar-ngejar malah jadi kena masalah gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ketika memperbaiki KPK bukan karena balas dendam gitu atau apa, kira-kira gitu sih Mas. Nggak balas dendam aja begini. Ya, Mas, makasih Mungkin Mas. dua saja dulu ya. Ya, silakan. Begini, ya sebenarnya kalau kami melihat Mbak Nino lebih pada Mbak Nino mungkin ingat Sustainable Development Goals. Kita ingat yang disebut sebagai livable city. Itu ada KPI-nya semua. Ya. Nah, itulah yang harus diterjemahkan. Sekarang kalau saya jadi wali kota nih, saya kan kemarin wali kota. Gimana sih kita harus membuat transportasi umum di kota kami? Nggak ada yang punya transportasi umum se-Indonesia, kecuali kota-kota besar dan hitungannya jari. Nggak dibangun. Jadi bukan kemudian semata-mata ukuran-ukuran teknis, tapi garis besar yang harus dicapai. Misalnya, paling mendasar sekali, kesehatan ibu dari mulai masa kehamilan, bayi sampai dari kehamilan sampai dengan usia
7 tahun. Itu kalau tidak ada ukurannya apa? Misalnya tentang program gizi untuk ibu hamil, gizi untuk anak baru lahir. Itu semua harus ada, semua programnya harus ada. Berapa yang harus mendapatkan, ini semua ada. Jadi kalau sekarang kita menyaksikan situasi di mana banyak stunting, banyak anak-anak yang memiliki kualitas IQ yang terbatas, kemudian otot yang terbatas, itu kan problematikanya munculnya sebetulnya 15-20 tahun yang lalu. Tapi kalau kita nggak sebut itu akan masalah. Jadi kami tidak fokus pada apa yang harus dikerjakan, tapi fokus pada apa yang harus dihasilkan. Karena biasanya kita membuat SOP, KPI, apa yang harus dikerjakan, bukan apa yang harus dihasilkan. Tapi begitu harus dihasilkan, caranya biar tiap wilayah mengerjakan sendiri-sendiri. Dan ini tidak berencana untuk mengambil alih peran otonomi daerah. Justru kita ingin agar otonomi daerah itu tetap jalan. Publik membantu mengawasi, tapi kenyataannya tidak berjalan seperti yang diharapkan. KPK malah seperti saya sampaikan tadi, badan ini masih harus ada. Walaupun sifatnya ad hoc, tapi ini ad hoc untuk bangsa. Nah, usia bangsa ini infinite. Tidak ada batasnya. Ad hoc untuk negara. Kalau ad hoc untuk organisasi barangkali 6 bulan. Tapi kalau ad hoc untuk bangsa, itu usianya bisa panjang. Jadi kalau kita mengatakan 28 tahun, 27 tahun itu lama, iya. Tapi kalau kita ngomongin tadi 1928 sampai 45 itu 17 tahun. Buat yang ngalami itu panjang sekali. Buat yang hari ini menceritakan 5 menit selesai. Betul kan? Jadi kalau KPK umurnya nanti 40 tahun, ya mungkin bagi kami yang menjalani itu 2-3 generasi. Tapi bagi generasi masa depan nanti akan ingat dulu pernah ada pemberantasan korupsi usia 40 tahun. Sesudah 40 tahun kita bisa menggunakan penegakan hukum yang semula. Tapi selama waktu ini kita masih membutuhkan KPK. Ini yang terutama begini, Mbak. Terutama untuk tindak pencegahan, lalu tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh keserakahan. Ini yang menurut saya mendasar. Ada tindak pidana korupsi karena kebutuhan. Itu biasanya nilainya tidak besar. Tapi yang karena keserakahan, ini yang angkanya fantastis. Dan di dalam konteks ini, kami melihat penting sekali untuk mensegerakan penuntasan undang-undang perampasan aset. Pemiskinan itu paling ditakuti oleh koruptor. Selama kita tidak punya instrumen untuk memiskinkan koruptor, bayangkan ngambil sekian ratus miliar, dihukum 10 tahun, 15 tahun, setelah pulang masih ada nggak tuh yang diambil? Nah itu kalau masih ada, itu kan seperti ngitung kerja aja 10 tahun, dapat uang segitu. Dengan kerjanya berdiam diri di dalam sel gitu. Nah menurut saya itu harus ada perampasan aset itu. Karena kan masih diproses ya, menurut saya harus dituntaskan segera. Baik, sekarang Pak Kasongko Tejo, ini Dewan Kehormatan. Pak Anies, ada dua hal yang mungkin singkat saja karena banyak yang ingin bertanya. Yang pertama, ya kita biasa dulu mendengar joke di masa Orde Baru bahwa pemilu yang paling cepat itu di Indonesia, di seluruh dunia. Karena belum mulai sudah tahu hasilnya, belum dilaksanakan coblosan. Isu-isu kemudian reformasi, lalu isu ini kemudian bergulir kembali dengan berbagai peringatan tentang kecurangan. Masif sekali itu. Nah, saya ingin bertanya juga kepada salah satu calon, dalam hal ini adalah Pak Anies, calon presiden. Di sisa waktunya apa yang bisa diperbuat Pak kira-kira untuk mencegah kecurangan itu terjadi? Atau katakanlah seperti yang tadi zaman Orde Baru itu belum dimulai sudah ada pemenangnya. Apa yang bisa dilakukan? Mungkin ada beberapa. Apa ada tanda-tanda begitu? Nah ini saya balik Pak. Bapak juga menyatakan saya banyak seperti itu. Satu Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, ini soal IKN itu
juga saya kira menjadi satu wacana yang mungkin nanti juga akan mewarnai debat calon presiden. PKS sebagai partai pendukung Pak Anies mengatakan bahwa menolak IKN itu, kalau Pak Anies dengan bahasa yang lebih halus tidak menolak tapi akan menimbulkan ketimpangan baru. Jadi kalau saya balik tanya kembali, terakhir gimana Pak, posisi terakhir tentang IKN ini? Terima kasih. Ya, posisinya belum berakhir Pak. masih berproses. Tapi ini soal pemilu, kami melihat perlu ada partisipasi publik yang lebih banyak di dalam mengawasi proses ini. Yang mau diselamatkan itu bukan suaranya capres, bukan suaranya partai. Yang mau diselamatkan itu suaranya rakyat. Karena itu kita harus bersama-sama menjaganya. Jadi kalau saya boleh mengundang kepada masyarakat sipil, kepada organisasi-organisasi yang memiliki jaringan di masyarakat yang luas, itu untuk membentuk relawan pengawas luar TPS yang tidak memerlukan identifikasi apa-apa, hanya ikut mengawasi dari luar sebagai ikhtiar kita untuk menjaga kualitas demokrasi. Tapi kalau saya berpandangan, Pak Tejo, saya masih berpandangan optimis. Menurut hemat kami, walaupun ada keriuhan sana sini, rasanya pelaksanaan besok itu aparatur kita itu dalam situasi punya tanggung jawab moral untuk mereka menjaga ini dengan benar. Dan kalau itu sampai terganggu, maka legitimasi hasil pemilu juga terganggu. Jadi menurut saya siapapun yang bertanding hari ini itu memiliki kepentingan agar hasilnya bukan saja baik, tapi hasilnya mendapatkan legitimasi. Dan itu mahal sekali ongkos legitimasi itu. Kita menyaksikan apa yang terjadi di bulan Maret tahun 98. Oke. Ketika secara legal itu terpilih, tapi secara legitimasi tidak ada. Bertahannya berapa lama? 2 bulan. Jadi menurut kami semua punya kepentingan untuk menjaga legitimasi itu. Begitu juga dengan aparat keamanan. Walaupun ada sinyalemen ini dan itu, kami yakin bahwa aparat keamanan, polisi, TNI, kejaksaan, di dalam jajaran sampai ke bawah, itu dalam posisi harus menjaga agar republik ini tetap tenang, aman, damai. Kemarin kami sampaikan Pak Tejo, bahwa kedamaian itu bukan ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan adanya rasa keadilan. Jadi, bila di dalam pelaksanaan pemilu itu ada rasa keadilan, maka akan ada kedamaian. Bila di situ tidak terjadi rasa keadilan, di situ akan muncul gejala ketidakteduhan, ketidakdamaian. Nah, ini menurut saya yang perlu kita pegang sama-sama. Lalu soal IKN. Jadi kami melihat ini bukan semata-mata soal IKN-nya, tapi kita memiliki tantangan pembangunan yang banyak dan urgen. Lalu kita memiliki sumber daya fiskal yang terbatas. Pertanyaannya, sumber daya fiskal yang terbatas ini mau dimanfaatkan untuk apa? Untuk membangun satu tempat atau untuk membangun hal-hal urgen lainnya nih? Bagaimana Pak, guru-guru honorer kalau mendengar ada alokasi sekian triliun, sementara dia kepengen diangkat dan alasannya karena anggarannya belum ada. Terus gimana kita menjelaskan kepada guru-guru honorer ini? Lalu kita bilang kami ingin kualitas manusia yang lebih baik. Loh, kalau kita ingin kualitas manusia yang lebih baik, ya gurunya dibenerin. Gimana guru bisa konsentrasi ngajar ketika gajinya hanya cukup untuk 10 hari? Ketika gajinya cukup untuk 15 hari. Jadi ini bukan soal menolak
IKN, tidak setuju IKN. Ini kita sedang punya anggaran yang terbatas. Anggaran terbatas ini mau diapakan? Menurut hemat kami, ada persoalan-persoalan urgen yang harus diselesaikan. Jadi undang-undang IKN itu sudah diterbitkan, sudah mau dilaksanakan. Nah, sekarang kita punya fiskal terbatas. Mana dulu nih yang mau dikerjain? Ada skala prioritas. Ada unsur prioritas secara urusan dan prioritas secara waktu. Kita menyebutnya dengan istilah important and urgent. Nah, important and urgent harus diselesaikan. Tapi kalau important not urgent, ini bisa dikerjakan nanti. Kira-kira gitu Pak Tejo. Baik, Pak Anies, ini tadi kami memang membatasi, jadi sekarang kita ke PWP provinsi. Ini ada 38 provinsi. Cuma kami memang terpaksa memilih nanti mungkin hanya 3 atau 4. Yang pertama dari Jawa Tengah, ini Mas Amir Mahmud. Ya, silakan Mas Amir. Mantan Mendagri. Oh, pas nih Jawa Tengah ya. Silakan. Suaranya belum masuk, Mbak. Ya, tes. Oke. Ya. Masuk ya Bang Idri ya, suara ya? Masuk. Oke. Ya, Pak Anies. Siang ini suasana yang saya rasakan ini serasa bersambung dengan tahun 2012 yang lalu. Ketika Pak Anies menjadi salah satu narasumber di dalam sekolah jurnalistik Semarang. di PWI Jawa Tengah di Semarang. Luar biasa karena yang saya tangkap adalah konsistensi pemikiran tentang dunia pers, tentang dunia media, terutama yang terkait dengan bagaimana seharusnya media itu menjadi pemersatu. Media itu menjadi pengikat persatuan dan kebinekaan. Itu yang saya kira masih konsisten sampai apa yang tadi disampaikan. Nah, kita melihat bahwa banyak praktik bermedia, praktik berjurnalistik sekarang ini terutama di berbagai platform digital yang cenderung ini semacam mengonstruksi polarisasi. Dan ini sudah sekitar 5 tahun terakhir. Bahkan mungkin sejak 2017 pasca Pilgub DKI kalau saya amati. Ini polarisasi luar biasa di dalam pemberitaan sehingga sangat terasa bahwa seolah-olah media ini justru menjadi pemecah belah antara berbagai elemen kebinekaan yang kita tahu bahwa Indonesia ini memang ditakdirkan secara sunnatullah ini berbagai-bagai ya, mulai dari suku, agama, bahasa, dan ras. Nah, saya kepengen mendapat penegasan lagi bagaimana pandangan Pak Anies mengenai media-media yang semacam ini sekarang. Kemudian apalagi kalau kita kaitkan dengan kode etik jurnalistik yang di dalam salah satu poinnya ini sebenarnya sangat tabu terhadap persoalan-persoalan yang bersifat pemberitaan sara. Nah, kode etik jurnalistik jelas ini menjadi pengikat, ini menjadi pemersatu dengan poin tentang anti sara ini. Baik. Ini bagaimana pandangan Pak Anies tentang praktek bermedia kita, berjurnalistik yang sekarang ini mungkin sampai menjelang Pilpres ini juga masih menyisakan masalah-masalah yang demikian ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Amir dari Jawa Tengah. Saya lanjut dulu ke PWI Lampung. Wira Hadi Kusuma. Terima kasih Ketum. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anies. Izin memperkenalkan diri, saya Wira Hadi Kusuma dari Ketua PWI Lampung. Tadi memang penyiapan pertanyaan sebenarnya hampir sama tadi dengan Pak Sasongko Tejo, namun saya meminta ketegasan komitmen lagi dari Pak Anies bahwa mengenai IKN. Bahwa apakah IKN nanti ketika Anda menjadi presiden nanti, apakah IKN itu Anda akan stop atau dilanjutkan? Dan ketika
IKN itu sendiri kan sudah berbentuk undang-undang dan partai dari Caimin, PKB itu menyetujui adanya IKN tersebut. Saya khawatir Pak Anies sebelum 1 bulan ada perceraian ketika Anda berdua jadi presiden dan wakil presiden. Karena ada beberapa yang memang sikap dari PKB juga sudah menyatakan beberapa kali berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Seperti mungkin Pak Anies juga tidak setuju jabatan gubernur itu dihapuskan. Sementara Caimin mewacanakan itu berkali-kali di media bahwa ketika menjabat akan menghapus jabatan gubernur di di seluruh Indonesia. Nah, karena berbeda pendapat itu, khawatirnya ada contoh-contoh di daerah Pak Anies, kalau di daerah itu gubernur, wakil gubernur kadang tidak akur. Wali kota dan wakil wali kota nggak akur, bupati dan wakil bupati nggak akur. Saya berharap ketika Anda berdua nanti jadi presiden tetap akur-akur saja, kan? Tapi seperti, nah, yang kedua, saya kira cukup dulu ya, karena ini ada satu beberapa komitmen teman yang Pak Anies terhadap Lampung, Pak. Komitmen Pak Anies terhadap Lampung. Lampung adalah penduduk terbesar kedua setelah Sumatera Utara. Ada 6.500.000 DPT, 10 juta penduduknya, dan Lampung adalah 40% sembakonya DKI itu disuplai dari Lampung. Nah, bagaimana Anda nanti menyikapi Lampung sendiri? Seperti apa untuk pembangunan Lampung? Seperti itu Pak Anies. Terima kasih. Baik. Berikutnya dari PWI Kalimantan Utara. Niki. Sudah siap? Baik, kalau tidak dari Papua Selatan, Lambert. Ada? Papua Barat Daya ada. Dari Papua, Hans ada? Papua Barat Daya ada. Silakan Hans. Ketua PWI, Pak. Ganti Aceh, Pak. Ganti Aceh. Ada, Papua ada. Silakan Papua. Ya, selamat sore Pak Ketum dan Pak Capres. Saya hanya bilang begini, kalau Indonesia itu diibaratkan pesawatnya itu jatuh, saya mau tanya Pak Capres, kalau pesawat jatuh yang dicari apa? Apanya yang dicari duluan? Kotak hitam lah, ya. Black box kan? Kotak hitam. Ya, saya ini sudah bersama rakyat Papua kotak hitam, black box. Indonesia tanpa Papua itu tidak ada. Ya. Karena Papua itu black box, Pak Capres. Pertanyaan saya itu, Pak Capres, untuk Papua itu penyelesaian konflik di Papua itu gimana? Karena dari semua presiden, satu-satunya presiden yang mampu menyelesaikan Papua sampai hari ini itu hanya Gus Dur. Lain dari itu belum ada punya komitmen dan punya cara yang terbaik untuk rakyat Papua menyelesaikan konflik. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya terkait tadi teman dari Jakarta tadi soal KPK ini. Kami di Papua ada semacam apa dengan KPK itu? Salah satu contoh, mantan gubernur Papua itu sakit, ditahan dalam keadaan sulit, tapi tidak diberikan kesempatan untuk berobat dan lain sebagainya. Kepercayaan, trust terhadap negara ini termasuk trust terhadap penegakan hukum lewat KPK itu sangat-sangat mengecewakan. Oleh karena itu pertanyaan saya, apakah setelah Bapak jadi ada perubahan di KPK atau seperti yang saat ini tetap saja KPK itu menjadi, kalau menurut kami KPK itu menjadi alat dari kekuasaan. Terima kasih Pak. Baik, saya kira 3 saja karena waktunya. Silakan Pak Anies. Ya. Ya cuman begini Pak, black box itu baru penting ketika pesawatnya jatuh Pak. Kita berdoa jangan sampai jatuh Pak gitu. Jadi, kalau pesawatnya nggak jatuh itu black box nggak dicari Pak gitu. Makanya Papua jangan black box Pak gitu.
Akhirnya pada saat kita terbang terus nggak dilihatin coba. Jadi mungkin Papua nanti harus dapat kursi di depan, nah gitu. Biar kalau ada penyajian termasuk yang paling awal dapatnya gitu kan. Oke, saya mulai juga dari Pak Amir Mahmud. Ini kok kebetulan ya, nama menteri, nama wakil presiden gitu. Praktek bermedia. Nah ini sebenarnya juga sesuatu yang kita harus jaga sama-sama. Kita menyadari bahwa di dalam masyarakat itu ada situasi di mana muncul polarisasi. Ini fakta. Ketika sekarang ada 3 pasang calon presiden, maka ada polarisasi 3 polar. 3 polar. Nah, 3 polar ini akan terjadi pada masa kampanye sampai masa pemilihan selesai. Nah, saya membayangkan ini seperti sebuah balon, Pak. Balon itu muncul menjadi 3 sudut. Tapi setelah selesai pemilu, balon itu harus kembali bulat lagi. Polarisasinya selesai. Tapi pada masa kampanye ada pendukung A, pendukung B, pendukung C, itu normal. Tapi polarisasinya lalu kembali lagi. Nah, kita seringkali kalau ada polarisasi, buru-buru menyimpulkan ada perpecahan. Menurut saya urutannya itu enggak. Paling awal polarisasi, didiamkan terus jadi friksi. Didiamkan terus jadi konflik. Didiamkan terus baru pecah. Pecah itu fase keempat, sesudah friksi dan konflik. Nah, tugas kita semua menjaga polarisasi jangan jadi friksi. Friksi, kalau ada friksi harus diatur, jangan sampai jadi konflik. Ketika konflik jangan sampai jadi pecah. Nah, tapi jangan buru-buru kalau ada polarisasi berarti ada perpecahan. Dan dalam situasi pemilu itu polarisasi sesuatu yang normal, tetapi cepat kembali. Bahkan polarisasi itu bisa terjadi untuk isu yang tidak ada hubungannya dengan suku, etnik, agama. Bapak-bapak Ibu ingat polarisasi luar biasa hebat di Inggris. Isunya Brexit. Brexit itu nggak ada isu apa-apa kecuali policy. Mau ikut EU atau keluar EU. Tapi polarisasinya kerasnya luar biasa. Tapi begitu diputuskan, ya sudah selesai. Walaupun sekarang penyesalannya luar biasa di sana itu. Kenapa penyesalan terjadi? Justru karena anak-anak muda tidak mengikut dalam pemilihan. Karena itu pesan buat anak muda hari ini. Pesan buat anak muda hari ini. Karena kalau anak muda tidak partisipasi, nantinya keputusan justru dibuat bukan oleh para pemilik masa depan, tapi pemilik masa lalu yang menentukan. Kan di Inggris orang tua yang pada ikut pemilu. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan soal ini Pak tadi? Praktek bermedia terhadap adanya polarisasi itu. Menurut kami, jangan sampai media menjadi feeder. Kenapa? Tadi contohnya soal buzzer. Buzzer itu membuat polarisasi itu menguat. Dan buzzer itu mempolarisasi. Nah, pertanyaannya, apakah media mau feeding pada buzzer? Dia bisa menjadi feeding, terutama online. Nah, ini saya cerita sedikit nih. Ada seorang pemret yang ngobrol dengan saya, terus cerita, Mas, ini banyak berita-berita soal Anda yang judulnya itu provokatif, menyudutkan. Kenapa? Karena media kami ini harus berkompetisi di dalam mendapatkan viewer. Berita politik itu bukan berita yang paling banyak pembacanya. Yang lebih banyak itu sports, entertainment. Politik itu sudah pembacanya sedikit. Kalau pembaca sedikit, judulnya tidak menyudutkan atau provokatif, maka tidak dibaca. Jadi dia cerita, Anda disudutkan itu bukan karena Andanya, tapi kita ingin itu jadi di-tweet oleh para buzzer. Oke? Jadi dia menjadi feeder buzzer. Kalau dia hanya publish begitu saja, yang baca hanya pembaca di online itu. Tapi ketika itu menyudutkan oleh buzzer itu diambil di tweet, maka mendadak pembacanya jadi banyak. Jadi harusnya mereka bayar prosentase atas pendapatannya pada saya. Karena saya udah jadiin komoditas itu.
kan dengan di tweet begitu, maka buzzer ambil, oleh buzzer digaungkan, pembacanya jadi banyak. Jadi kata dia, nothing personal, ini adalah lingkar kondisi hari ini, di mana dibutuhkan viewer, dan kami diuntungkan dengan ada bahasa ini yang menurut saya harus dijaga. Apabila itu diteruskan, maka polarisasi pasca aktivitas apapun akan selalu terjadi. Menurut kami itu salah satu hal yang penting. Kemudian soal ini, kalau soal beda-beda, nah itu pemilihan ini aja, pemilihan berita aja itu. Kalau insya Allah sama, Pak Wiradikusuma, insya Allah sama, dan kita memang perjalanan bersama itu praktis baru mulai September. Nah sebelum September itu ada banyak gagasan, pikiran, tapi kita sinkronisasi terus. Ini ada Wakil Ketua Umum PKB di sini, Pak Jazilul Fawaid. Dan kita sinkronisasi, bahkan ketika menyusun visi misi, itu apa yang kemarin sudah dibawa oleh Cak Gus Imin, oleh teman-teman PKB, itu dibahas secara substantif. Jadi visi misi yang disusun itu bukan visi misi sekedar memenuhi kewajiban kepada KPU, tapi memang kumulatif. Dan lalu kemudian kita saling menyesuaikan. Jadi di dalam saling menyesuaikan itu mungkin ada 1-2 yang kelihatan berbeda. Nah, kadang-kadang samanya nggak dibahas. Tapi pas ada satu beda, itulah yang ramai gitu. Ramai. Nah ini tapi rasanya enggak. Dan ini yang kita ingin. Lalu terkait soal IKN tadi saya sampaikan, manfaatnya itu sangat terbatas pada kawasan itu. Dan sebetulnya yang sangat mendasar bagi masyarakat di sana itu adalah infrastruktur penunjang IKN. Apa itu? Jalan tol, kemudian jalan kereta api, bandara. Itu semua justru yang memberikan manfaat kepada publik. Jadi infrastruktur penunjangnya itu penting, karena infrastruktur penunjang ini dirasakan oleh semua. Itu yang menurut saya malah jadi penting. Bahkan di Kalimantan kita perlu membangun jaring hubungan antar kota yang lebih baik, supaya lebih terintegrasi, bukan hanya satu tempat yang lebih maju. Dan Lampung belum tentu merasakan dampak yang lebih besar dari ibu kota yang berada di sana. Tapi ini pertanyaan semua sifatnya. Terima kasih atas pasokan sembakonya dari Lampung ya ke Jakarta. Walaupun rasanya bukan 60%. Karena kalau yang terbanyak itu adalah Jawa Barat. Jawa Barat itu terbesar, terbanyak, paling mudah menjangkau kita. Tapi betul Lampung, apalagi beras Lampung, dan kita punya beberapa kerjasama dengan Gapoktan di Lampung juga. Oke. Pak Hans, yang soal Papua, ini saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, pendekatan yang kami lakukan di dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Jakarta. Dan pendekatan itu yang juga akan insya Allah kami lakukan kalau ada konflik apapun di luar. Di Jakarta ini ketika kami mulai bertugas, itu banyak kampung-kampung yang statusnya konflik. Dan rumit konfliknya itu. Rumit. Bahkan ada tempat yang aparat kita saja itu memberitahu Pak Gubernur jangan ke sana, karena kalau aparat kami datang itu disambutnya pakai parang. Jadi mungkin itu tidak menonjol di media, tapi itu terasa sekali di Jakarta Timur. Nah, saya datang ke situ, saya ketemu, bicara dengan mereka, tapi saya temukan pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi. Jadi punya kewenangan, jangan merasa paling tahu jalan keluarnya. Ya, punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan, tapi duduk dan panggil siapa? Satu, yang kita rasakan nih, identifikasi stakeholder utama. Ini siapa aja? Ini nomor satu. Terus yang kedua, libatkan pakar yang memiliki contoh-contoh komparatif atas solusi. Jadi kita semua nggak bisa berpikir outside the box, karena kita udah box in nih dengan urusan ini. Tapi begitu kita mendatangkan orang yang dia bisa bilang, ini contoh solusi di Meksiko, ini contoh solusi di Puerto Rico, ini contoh solusi di Afrika. Mendadak kita tuh punya menu pilihan solusi yang lebih banyak. Nah itu membantu sekali dalam menyelesaikan konflik.
apalagi pihak yang berkonflik biasanya sudah tidak ketemu dengan jalan baru. Yang kedua. Yang ketiga adalah unsur negara sebagai partisipan, bukan sebagai fasilitator. Terus yang keempat, fasilitator percakapan. Jadi stakeholdernya, comparative expertnya, kemudian negara, lalu di situ ada namanya fasilitator yang fasilitasi tiga pihak ini untuk berunding mencari jalan bersama. Nah, saya melihat approach ini yang mungkin harus kita lakukan sama-sama. Sehingga kita akan bisa muncul dengan solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Dan ketika mengatakan masalah di Papua, maka masalahnya itu jangan dianggap satu di semua tempat. Papua pegunungan punya tantangan yang berbeda dengan Papua pesisir. Dan Papua pegunungan pun bervariasi itu, Papua pegunungan. Kebetulan Pak Hans, kami berkegiatan di Indonesia Mengajar, itu mengirimkan guru-guru sejak 2010 di Papua. Termasuk Papua Barat. Waktu itu masih Papua dan Papua Barat. Sehingga guru-guru kita itu sana dan saya berkesempatan untuk mendatangi tempat-tempat itu sehingga menyaksikan betul kebutuhan satu tempat dan tempat lainnya itu beda sekali. Lalu kita di pemerintah pusat harus banyak mengubah standar yang kita buat. Standar kita itu simetrik. Sehingga standar itu harus diubah. Saya beri contoh, Pak. Ini sekolah di pegunungan. Anak-anak itu pada nggak mau sekolah. Kenapa masalahnya? Masalahnya karena mereka tidak pakai sepatu. Sehingga lantai ubin itu dingin bikin pilek. Mereka inginnya lantainya tidak pakai ubin. Karena lantai ubin itu membuat dingin dan tidak enak sekali. Karena kalau bicara tentang ketinggian-ketinggian di sana kan ketinggian yang luar biasa. Tapi standar sekolah kita itu se-Indonesia sama. Nah, maksud saya, masalah di Papua ini, satu, bukan sama, beda-beda. Yang kedua, solusinya negara harus melonggarkan SOP. Harus melonggarkan SOP. Kalau negara melonggarkan SOP pada semua standar, maka itu akan bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Begitu ya, Pak Hans. Lalu KPK, terasa sudah jelas sebetulnya Pak, kita tidak ingin KPK itu jadi alat politik. Ini sebagai komitmen, dan komitmen ini sudah ditunjukkan kemarin ketika bertugas di Jakarta. Pada waktu di Jakarta kami membentuk KPK Ibu Kota. KPK Ibu Kota ini tidak mengambil aspek penindakan, karena kita tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan. Tapi kita mengambil peran pencegahan dari KPK dilakukan di Jakarta. Jadi ada inspektorat yang bekerja, tapi juga ada KPK Ibu Kota yang proaktif mereview semua aktivitas. Dan kami merasa bersyukur sekali karena banyak proyek-proyek yang ketika direview oleh KPK Ibu Kota harus dilakukan koreksi secara mendasar. Jadi insya Allah kita komit Pak Hans untuk KPK bukan sebagai alat politik, tapi KPK sebagai salah satu unsur penjaga integritas di negeri ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita beri aplaus kepada Pak Anies Baswedan, calon presiden nomor 1. Semoga teman-teman pers khususnya mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai visi misi tadi dari pertanyaan PWI, kemudian juga dari dialog dengan panelis di sini dan dari PWI provinsi. Pak Anies ini jadi 38 provinsi plus Solo 39, ya jumlahnya berapa ratus berapa ribu nanti bisa dicek belakangan, tapi artinya ini satu tempat tapi terliput ke seluruh Indonesia. Kami PW Pusat berterima kasih. Oh, udah selesai ini? Hah? Udah selesai? Sudah. Oh, atau mau menyampaikan sesuatu? Lanjut. Oh ya, baik, silakan. Kalau ada closing saya statement. mengira ini ujian tertulisnya lebih panjang gitu. Baik, silakan. Kami mempersilahkan Pak Anies untuk menyampaikan pernyataan penutup. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang khusus ya terkait ini. Kami hanya berharap dari teman-teman media di dalam menyongsong pemilu ini membantu untuk pemilih Indonesia menjadi satu, berminat untuk mengikuti pemilu, memiliki antusiasme untuk ikut menentukan pilihan.
dan tidak muncul malah justru perasaan adalah saya nggak mau ikut aja. Kenapa? Karena yang tidak ikut itu tidak pernah bisa menentukan hasil. Jadi ada yang pernah tanya itu Pak, bagaimana kalau golput? Golput itu tidak pernah dihitung angkanya. Jadi bila sebuah pemilu hanya diikuti oleh 40% nih pemilih, 60% tidak ikut, ya dihitungnya hanya dari yang 40%. Tidak bisa kemudian KPU mengatakan karena pesertanya di bawah 50%, maka pemilu lagi, enggak. Jadi yang 60% itu mubazir, terbuang percuma. Golput tidak menentukan, kecuali kalau aturannya begini. Bila angka golput lebih tinggi daripada partisipasi, maka itu baru berpengaruh. Karena itu, anjuran untuk memilih menurut saya harus dilakukan. Dan menentukan masa depan kita. Lalu yang kedua, mengajak untuk menjadi pemilih yang rasional. Rasional itu artinya menggunakan rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Karenanya kalau disebut rasional, dia memperbandingkan. Mau yang diperbandingkan adalah wajahnya boleh, mau diperbandingkan rambutnya boleh, mau diperbandingkan dengan tampilannya boleh, tapi memperbandingkan. Intinya adalah perbandingan supaya, dan di situ kemudian rekam jejak, rekam karya, rekam gagasan menjadi salah satu hal yang menurut kami perlu kita dorong ke depan. Karena kami mempercayai prediktor terbaik atas masa depan adalah apa yang dikerjakan di masa lalu. Nah, kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan pada semua komitmen pada teman-teman media bahwa di dalam kami menjalani proses pemilu ini, kampanye, dan juga bila Tuhan mentakdirkan, maka kewenangan yang digunakan adalah kewenangan yang ingin menjaga agar demokrasi kita menjadi demokrasi yang terkonsolidasi, dan salah satu pilar utamanya adalah kebebasan pers menjadi salah satu pilar utamanya. Dan ini bukan sesuatu yang kami ungkapkan hari ini saja. Saya termasuk waktu aktif di mahasiswa yang ikut terus-menerus memprotes kalau ada pemberedelan. Jadi ketika ada pemberedelan di Jakarta, kami di Jogja itu ikut protes, ikut. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sekarang kita omongin karena kita sedang berada dalam posisi pencalonan. Bukan. Ini adalah value yang kami yakini. Dan itu sebabnya, Bapak sekalian, yang terakhir, ketika memimpin sebuah organisasi yang besar, maka kepemimpinan itu harus memiliki nilai yang bersenyawa dengan dirinya. Kalau nilai itu tidak bersenyawa dengan dirinya, maka dia diungkapkan sebagai artikulasi kosmetik untuk kemenangan. Tapi bukan sebagai nilai yang diyakini dan dijalankan. Oke? Ini saya ulang. Ketika nilai itu menempel dan bersenyawa dengan dirinya, senyawa. Kalau senyawa itu, maka dia akan muncul dalam instingnya. Itu senyawa. Dia akan muncul dalam ungkapan-ungkapan spontannya. Yang ungkapan spontan muncul adalah nilai yang senyawa dengan dirinya. Nah, menurut saya, kita membutuhkan hari ini kepemimpinan yang memegang nilai sehingga dia menjadi driver di dalam pengambilan keputusan, apapun keputusan yang diambil, apapun masalah yang dihadapi. Kenapa saya sampaikan ini? Ini reflektif atas perjalanan saya di Jakarta kemarin. Bila saya memimpin 20 orang, maka saya akan menugasi setiap orang tugas satu-satu. Si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, si C tugasnya ini, satu-satu. Karena saya memimpin 20 orang. Ketika saya memimpin 250 orang, maka saya membangun struktur organisasi, saya membangun SOP, saya membangun target-target, lalu organisasi dijalankan. Tapi ketika saya memimpin 200.000 orang, itu di Jakarta kemarin, saya merasakan yang dibutuhkan bukan hanya itu. Karena kan 200.000 orang, saya tidak bisa ngasih tugas satu-satu. Saya tidak bisa mengandalkan struktur organisasi. Saya harus memberikan ideologi dan nilai yang menjadi pegangan bagi siapapun yang memimpin 200 orang. Yang kemudian itu menjadi pegangan siapapun yang memimpin 20 orang.
ideologi dan nilai itu menjadi pembeda. Dan makin luas skalanya, makin dia berbasis pada nilai. Karena itulah mengapa nilai ini menjadi penting. Dan menurut hemat kami, dalam sebuah demokrasi, ketika nilai-nilai dasar dalam berdemokrasi itu tidak senyawa, maka disitulah pernyataan power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Itu salah satu persyaratannya adalah tidak memegang nilai dasar demokrasi yang senyawa dengan dirinya. Dan ujian tentang senyawa itu bukan lewat pernyataan, bukan lewat statement di kampanye, tapi ujiannya lewat rekam jejak ketika memimpin di posisi apapun juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Anies untuk kehadirannya di acara kami ini. Semoga bermanfaat juga untuk kampanye Pak Anies nanti, dan terutama bagi media untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Ini PBI kalau ada doa-doa begitu bilang amin, Pak. Namanya juga doa kan, doa diaminkan aja. Baik Pak, amin. Jadi kami di akhir ini memberikan cenderamata sedikit sebagai tanda kenang-kenangan. Terima kasih. Luar banyak wartawan. Gantian atau gantian? Gantian. Satu, dua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.